dimanapun, dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara dimanapun, kapanpun menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Andreas Putra Butar. Di sini saya mewakili kelompok saya, kelompok mahasiswa KKNT IPB 2021 Prinsewu Cup 02 dengan dosen pembimbing lapang Ibu Dr. Indah Wijayanti, STP, MSI. Akan menyampaikan pemaparan materi yang berjudul penerapan aplikasi pembukuan keuangan sederhana Siapik Mobile pada UMKM. Aplikasi pembukuan sederhana Siapik Mobile ini sendiri merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Indonesia untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan serta analisis kinerja pada UMKM. Di mana aplikasi Siapik Mobile ini sendiri memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menginput data keuangan tanpa perlu mempelajari akuntansi secara menyeluruh. Jadi berbeda dengan pembukuan yang dilakukan secara manual, di mana pencatat ini harus memahami betul apa-apa saja yang dimasukkan di kolom debit, di kolom kredit, nama akunnya, dan lain sebagainya. Di aplikasi Siapik Mobile ini hanya perlu Bapak Ibu memahami mengenai apa-apa saja, transaksi apa saja yang termasuk pengeluaran, dan transaksi mana saja yang termasuk penerimaan. Yang kedua yaitu dapat digunakan dalam berbagai sektor usaha, baik manufaktur, perdagangan, jasa, dan pertanian. Jadi meskipun Bapak Ibu juga memiliki lebih dari satu usaha dengan lebih dari satu jenis usaha, ini tetap dapat dicatat keuangannya di satu aplikasi dalam satu handphone. Yang ketiga yaitu dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, di mana di aplikasi Siapik Mobile ini seluruh pencatatan keuangannya sudah otomatis dihitung dan sudah otomatis disalurkan ke fitur laporan keuangannya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik dan sudah dapat menyaksikan, sudah dapat melihat laporan keuangan milik usahanya masing-masing. Yang keempat yaitu dapat digunakan tanpa jaringan internet. Jadi setelah mendownload, setelah menginstal aplikasi Siapik Mobile ini pada smartphone Bapak Ibu masing-masing, ini sudah tidak perlu lagi menggunakannya menggunakan jaringan internet. Meskipun Bapak Ibu berada di tempat yang jaringannya jelek atau tidak memiliki kuota, tetap dapat menggunakan aplikasi Siapik Mobile ini. Selanjutnya kami akan mencontohkan bagaimana cara menginstal dan nantinya akan menggunakan aplikasi Siapik Mobile dengan akun-akun yang setelah kami susun studi kasusnya. Yang pertama yaitu menginstal aplikasi Siapik Mobile pada Android. Nah, di sini telah saya bukakan untuk dapat menerapkan secara langsung bagaimana menginstal aplikasi Siapik Mobile di Android. Pertama-tama Bapak Ibu bisa membuka aplikasi Play Store yang telah tersedia di HP Android Bapak Ibu masing-masing. Kita buka, lalu Bapak Ibu bisa search aplikasi Siapik. Nanti ini akan muncul di pilihan pertama aplikasinya, yaitu aplikasi Siapik. Bapak Ibu bisa klik. Dan selanjutnya ada pilihan install, Bapak Ibu bisa klik install. Dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Dan di sini aplikasi Siapik Mobile telah terinstall. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung klik open untuk membuka aplikasi atau kembali ke layar utama. Nah, di layar utama ini juga sudah terdapat aplikasi Siapik yang telah terinstall. Bapak Ibu bisa langsung klik juga di sini. Dan ini layar pertama yang muncul di aplikasi Siapik Mobile. Bapak Ibu bisa langsung klik tulisan mulai di sini. Nah, setelah itu akan diarahkan ke layar syarat dan ketentuan. Bapak Ibu bisa langsung klik setuju. Ya. Nah, di sini telah muncul layar untuk pendaftaran usaha yang ingin dicatat transaksinya. Selanjutnya, ini sudah kami siapkan
contoh untuk penerapan aplikasi Siapik Mobile untuk usaha manufaktur. Jadi selain manufaktur, Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri-sendiri berdasarkan jenis usaha yang dimiliki, yang akan dicatat menggunakan aplikasi Siapik Mobile. Bisa jadi usaha jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, peternakan, atau usaha perseorangan. Namun dalam kasus kali ini kita akan menggunakan pencatatan keuangan jenis usaha manufaktur. Selanjutnya, nah di langkah kedua ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi data usahanya, di mana pada kasus ini kita akan mencatat usaha dengan nama Keripik Pisang Urip Sejahtera dengan alamat badan usaha, contohnya yaitu di Pekon Banyu Urip, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Sewu, Provinsi Lampung contohnya. Nah, untuk langkah kedua ini, Bapak Ibu minimal yang harus diisikan yaitu nama badan usaha, alamat, pemilik, KTP atau NPWP, dan pasportnya. Namun alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu dapat mengisikan semua data yang diminta di sini. Namun jika Bapak Ibu ingin cepat seperti itu, bisa saja hanya menuliskan nama, alamat, pemilik, KTP, dan pasportnya. Contohnya di sini nomor teleponnya kita kosongkan saja, pemiliknya yaitu KWT Urip Sejahtera, KTP atau NPWP saya contohkan di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contohnya. Dan passwordnya, untuk passwordnya sendiri ini Bapak Ibu minimal 6 karakter dengan memiliki 1 huruf kapital, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Contohnya di sini saya tuliskan konfirmasi paspor dituliskan sama. Oke, selanjutnya. Nah, di langkah ketiga ini, di langkah ketiga nanti akan diminta untuk mengisikan periode awal transaksi. Jadi periode awal transaksi ini adalah periode bulan di mana transaksi-transaksi nantinya akan mulai dicatat menggunakan aplikasi Siapik Mobile. Contohnya di sini kita akan mencatat transaksi keuangan mulai pada bulan Juni tahun 2021. Mulai mengisi. Oke, mulai mengisi. Nah, di sini Bapak Ibu akan dialihkan ke menu pencatatan transaksi, di mana seperti saya jelaskan tadi, dalam mengisi transaksi-transaksi harian, transaksi-transaksi yang muncul dalam suatu usaha, nanti Bapak Ibu hanya perlu memahami apa saja yang merupakan penerimaan dan apa saja yang merupakan pengeluaran. Dalam kasus yang kali ini kita contohkan, ini usaha Keripik Pisang Urip Sejahtera, awal berdirinya Juni 2019, berarti telah berjalan selama 2 tahun, sampai di Juni 2021. Maka usaha ini bukan merupakan usaha yang awal pencatatannya dilakukan melalui aplikasi Siapik Mobile. Telah terdapat
pada 31 Mei 2021 data-data keuangan usaha yang berjalan sebelumnya, di mana akan dipindahkan ke aplikasi Siapik Mobile. Untuk memindahkan data keuangan transaksi di bulan sebelumnya ini, yang sebelumnya dicatat bukan menggunakan aplikasi Siapik Mobile, Bapak Ibu dapat mengisikannya. Pertama, mengklik titik 3 di bagian kanan atas aplikasi. Lalu di sini ada pilihan data. Bapak Ibu bisa klik. Lalu bisa klik data saldo awal. Menu data saldo awal ini adalah menu untuk mengisikan data keuangan transaksi, data keuangan usaha yang berjalan sebelumnya. Yang sebelumnya dicatat bukan menggunakan aplikasi Siapik Mobile, namun akan dicatat selanjutnya di aplikasi Siapik Mobile. Yang pertama yaitu akan mencatat kas sebesar 15 juta rupiah. Ini Bapak Ibu bisa klik tanda plus di kanan atas. Nah, di sini akan muncul pilihan periode, nama akun, dan saldo awal. Karena tadi kita memilih awal transaksi, periode awal transaksi Juni 2021 waktu mendaftar usaha, maka pengisian saldo awal ini otomatis akan ditempatkan pada tanggal 31 Mei 2021. Untuk nama akunnya yang pertama kita akan catat yaitu kas. Bapak Ibu bisa klik nama akun dan nanti akan keluar pilihan seperti ini, dan Bapak Ibu bisa cari pilihan apa yang ingin dicatat di saldo awal. Kali ini kita akan mencatat kas. Di sini ada kas dan kas falas. Bedanya kas falas ini untuk mata uang selain rupiah, dengan kas ini untuk mata uang rupiah. Bapak Ibu bisa klik kas untuk mata uang rupiah, lalu isikan nilainya berapa. Kali ini kita akan mengisikan 15 juta rupiah. Simpan. Oke, nah di sini telah tercatat saldo awal kas sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua yaitu piutang usaha kepada Toko Berkah 4.500.000 rupiah. Bapak Ibu bisa klik plus lagi di kanan atas, kembali ke menu pemilihan nama akun, Bapak Ibu bisa klik dan pilih piutang usaha. Piutang usaha, lalu akan muncul pilihan nama pelanggan. Nah, di sini Bapak Ibu, jika belum terdapat data pelanggan-pelanggan dari suatu usaha yang Ibu jalankan yang dicatat di Siapik Mobile ini, Bapak Ibu bisa pertama-tama menambahkan pelanggan. Nah, di mana toko yang berhutang kepada kita, yang memiliki hutang ke kita sebesar Rp4.500.000 ini, namanya adalah Toko Berkah. Bapak Ibu bisa tambahkan di sini, bisa ketik Toko Berkah. Dan untuk pengisian pelanggan ini, data pelanggan ini, minimal yang diisikan adalah nama dan alamat. Alamat contohnya Tepon Banyumas. Nah, Bapak Ibu bisa isikan selanjutnya baik kontak lain dan email, tapi minimal yang dibutuhkan untuk mengisi data pelanggan ini adalah nama pelanggan dan alamat. Bapak Ibu bisa langsung klik simpan. Data pelanggan berhasil disimpan, oke. Nah, selanjutnya telah didaftarkan Toko Berkah sebagai pelanggan. Di sini akan muncul pilihan Toko Berkah. Bapak Ibu bisa klik dan tuliskan jumlah piutangnya. Dalam kasus ini sebesar Rp4.500.000. Simpan, oke. Sama saja untuk yang ketiga yaitu peralatan masak. Bapak Ibu bisa klik tanda plus di kanan atas tadi, lalu klik nama akun dan dicari. Untuk peralatan masak di sini dikategorikan sebagai aset tetap. Bapak Ibu bisa klik aset tetap. Dan sama seperti data pelanggan tadi, pertama-tama Bapak Ibu harus menambahkan data peralatan masak, data aset, jika belum ada pada aplikasi Siapik Mobile. Nama aset, peralatan masak.
kelompok aset. Nah, untuk data aset ini sendiri, Bapak Ibu akan diminta untuk memilih untuk mengisi data kelompok aset dan subkelompok aset. Ini nanti pengisian kelompok aset dan subkelompok aset ini akan berguna untuk menentukan masa manfaat dari suatu aset yang usaha Bapak Ibu miliki. Untuk kali ini kita akan mengisikan peralatan masak, di mana kelompok asetnya adalah kelompok 1 dengan subkelompok asetnya yaitu alat perlengkapan khusus. Oke, dan di sini akan otomatis terdata masa manfaat selama 4 tahun. Jika Bapak Ibu bingung akan menggolongkan asetnya kepada kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, jadi pembagian kelompok 1, 2, 3 ini berdasarkan manfaatnya, di mana kelompok 1 ini masa manfaatnya 4 tahun, kelompok 2 ini masa manfaatnya 8 tahun, dan kelompok 3 ini masa manfaatnya 16 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa perkirakan masa manfaat dari aset yang dimiliki masuk ke dalam kelompok yang mana. Kemudian nilai perolehannya, di sini peralatan masak nilai perolehannya 5 juta rupiah. Simpan. Oke. Nah, di sini telah muncul, telah didaftarkan peralatan masak, Bapak Ibu bisa klik, dan otomatis akan dimasukkan masa manfaat 4 tahun, lalu kita klik simpan. Selanjutnya untuk utang usaha. Untuk utang usaha, nah ini ada pilihan utang usaha dan utang bank. Bapak Ibu bisa membedakan. Utang usaha itu adalah utang untuk pembelian aset-aset atau pembelian bahan material kepada supplier tertentu. Dengan utang bank ini sebagai utang yang diterima dari suatu bank tertentu. Nah, di sini kita akan mendaftarkan nama pemasok Toko Jaya. Bapak Ibu bisa klik tambah pemasok, lalu isikan lagi data Toko Jaya. Alamat contohnya Banyumri. Dimasukkan dan telah terdaftar. Di sini Bapak Ibu bisa langsung masukkan utang yang kita miliki terhadap Toko Jaya dalam kasus ini sebesar Rp1.250.000. Simpan. Lalu kita akan mengisikan data modal. Nama akun, kita cari modal. Nah, modal di sini sebesar Rp20 juta. Simpan. Lalu yang terakhir kita akan mengisi saldo laba. Saldo laba. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul tanda plus atau minus. Ini bisa disesuaikan dengan data keuangan masing-masing, apakah saldo labanya positif atau negatif. Dalam kasus ini saldo labanya positif sebesar Rp3.250.000. Klik simpan. Oke. Nah, di sini kita telah memasukkan semua data keuangan per tanggal 31 Mei 2021 sebagai saldo awal. Untuk mengecek apakah data-data yang telah kita masukkan tadi, apakah sudah balance, apakah sudah benar, Bapak Ibu bisa kembali ke layar transaksi, lalu klik titik 3, lalu klik laporan, dan kita pilih laporan keuangan atau laporan posisi keuangan atau neraca.
Nah, di sini akan muncul periode mana yang kita akan cari laporan keuangannya, karena kita akan melihat apakah pencatatan data keuangan 31 Mei 2021 ini telah benar, apakah telah balance, maka kita pilih periode Mei 2021. Klik tampilkan. Nah, di sini akan muncul laporannya, laporan posisi keuangan per tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah aset Rp24.500.000, jumlah kewajiban modal dan saldo laba juga Rp24.500.000. Ini artinya pencatatan yang kita telah masukkan ini sudah balance untuk pertanggal 31 Mei 2021. Nah, selanjutnya ini jika Bapak Ibu ingin mengirimkan atau mencetak, memprint laporan keuangan ini, nantinya Bapak Ibu bisa klik ekspor dan pilih antara PDF atau Excel, dan nantinya setelah memilih ini Bapak Ibu akan otomatis dibukakan file laporan keuangannya, dan nantinya Bapak Ibu dari situ bisa terserah mau mengirimkan atau mencetak laporan keuangan tersebut. Kemudian kembali ke menu transaksi. Nah, di sini berarti kita telah benar dalam mencatat data keuangan per tanggal 31 Mei 2021. Selanjutnya akan kita mencatat transaksi berjalan untuk bulan Juni 2021. Untuk mencatat transaksi berjalan ini dicatat di menu transaksi, ada penerimaan dan pengeluaran. Langsung saja untuk pertanggal 1 Juni 2021, KWT sebagai pemilik usaha ini menambahkan modal kepada usaha sebesar Rp10 juta. 6 jutanya melalui transfer dan 4 jutanya secara tunai. Untuk penambahan modal usaha ini berarti dikategorikan sebagai penerimaan bagi usaha. Dan di sini setelah klik penerimaan nanti ada pilihan modal, Bapak Ibu bisa klik. Modal yang disetorkan berupa uang. Dan di sini ada setiap ingin memasukkan data transaksi akan muncul petunjuk seperti ini. Bapak Ibu bisa baca dulu atau bisa klik jangan tampilkan lagi untuk menghilangkannya. Untuk modal usahanya antara transfer dan tunai. Per tanggal 31 Juni 2021 di sini ada pilihan transfer dan tunai. Bapak Ibu bisa pilih dalam bentuk apa dulu yang ingin dimasukkan pertama. Misalkan kita akan memasukkan 6 jutanya dulu. 6 juta secara transfer. Secara transfer, masukkan jumlahnya Rp1 juta. Nah, di sini karena kita belum pernah mendaftarkan banknya, berarti yang perlu kita lakukan adalah menambah banknya terlebih dahulu. Nama banknya Bank BRI, nomor rekeningnya kita misalkan seperti ini saja, mata uangnya IDR atau rupiah dari rekening tabungan, simpan. Oke. Di sini setelah kita daftarkan akan muncul pilihan Bank BRI. Kita pilih, masukkan tanggalnya 1 Juni 2021. Oke. Dan simpan. Nah, di sini akan muncul seperti ini, artinya pencatatan telah berhasil dan Bapak Ibu nanti bebas memilih tambah transaksi, lihat transaksi atau kembali ke menu transaksi. Karena kita akan menambahkan modal lagi sebesar Rp4 juta ini, kita akan klik tambah transaksi. Jumlahnya yang kedua yaitu secara tunai sebesar Rp4 juta. Yang masih sama 1 Juni. Nah, untuk 1 Juninya telah selesai kita catat, kembali ke menu transaksi. Selanjutnya akan kita mencatat transaksi untuk tanggal 2 Juni. Dibayar sewa toko untuk 12 bulan ke depan sebesar Rp3.500.000 melalui transfer. Artinya ini merupakan sewa dibayar di muka. Bapak Ibu bisa artikan sebagai pengeluaran dan pilih beban dibayar di muka. Akan muncul petunjuk lagi. Jumlah bebannya sebesar Rp3.500.000. Jangka waktu ini untuk berapa lama beban dibayar di muka ini akan bermanfaat. Di sini dituliskan 12 bulan. 12 bulan. Sewa toko melalui transfer.
bisa klik transfer. Banknya tadi telah kita daftarkan, Bank BRI, tanggalnya 2 Juni. Oke, simpan. Nah, di sini telah tercatat. Kembali ke menu transaksi. Kemudian untuk 4 Juninya dibeli secara tunai 200 sisir pisang dengan harga total sebesar Rp500.000 dari Toko Jaya. Karena pisang ini merupakan bahan material daripada usaha kita ini, usaha keripik pisang, maka yang dicatat adalah pembelian bahan material. Tapi bisa klik di sini, dikatakan dibeli secara tunai. Klik yang secara tunai. Nama bahan materialnya karena belum ada yang kita daftarkan terlebih dahulu. Nama bahan materialnya misalkan sisir pisang. Sisir pisang. Kategori bahan material misalkan bahan keripik pisang. Simpan. Sudah ditambahkan bahannya, kategorinya, klik. Satuannya buah. Harga belinya, di sini harga beli yang kita catatkan adalah harga beli per satuannya, Bapak Ibu. Jika di sini kita beli 200 sisir pisang seharga Rp500.000, per satu sisir pisang harganya Rp2.500. Selanjutnya Bapak Ibu bisa simpan. Di sini akan muncul pilihan sisir pisang. Karena telah didaftarkan, Bapak Ibu bisa klik. Jumlah yang akan dibeli adalah 200. Dan di sini otomatis dimasukkan harganya Rp500.000 untuk jumlah 200 sisir pisang. Pembelian secara tunai, benar. Nama pemasoknya, karena kita telah mendaftarkan Toko Jaya sebagai pemasok, ini bisa kita tambahkan. Tanggal transaksinya 4 Juni. Oke. Selanjutnya bisa klik simpan. Nah, di sini telah tercatat untuk 4 Juni pembelian sisir pisang. Kemudian tanggal 4 Juninya lagi, kembali ke menu transaksi. 4 Juni juga ini dibeli secara kredit 10 minyak goreng kemasan 5 liter dengan harga satuan Rp57.000 dari Toko Jaya. Berarti masih sama bahan material minyak goreng. Secara kredit, berbeda dengan yang pertama tadi secara tunai, yang kedua ini pembelian minyak goreng secara kredit. Bapak Ibu bisa pilih pembelian bahan material secara kredit. Ini kita daftarkan dulu bahan materialnya untuk yang minyak goreng. Minyak goreng kemasan 5 liter. Kategori bahan keripik pisang, satuannya buah. Harga belinya di sini disebutkan satuannya Rp57.000. Bisa masukkan Rp57.000. Simpan. Nah, di sini telah didaftarkan, bisa klik. Jumlahnya 10 yang akan kita beli Rp570.000. Di sini jika pembelian secara kredit memiliki uang muka, Bapak Ibu bisa tambahkan jumlah uang mukanya berapa. Jika tidak ada, seperti dalam kasus ini, maka tidak usah ditambahkan. Nama pemasoknya masih sama, Toko Jaya. Tanggalnya 4 Juni. Oke. Simpan. Nah, telah didaftarkan, telah ditambahkan. Selanjutnya untuk 9 Juni dijual keripik pisang kemasan 100 gram kepada Toko Berkah sebanyak 500 dengan harga satuan Rp10.000 dan telah dibayar lunas melalui transfer.
Kemudian untuk penjualan berarti dikategorikan sebagai penerimaan. Bapak Ibu bisa klik penjualan. Ini penjualannya secara tunai. Lalu kita daftarkan dulu barang jadi dari usaha kita. Nah, barang jadinya keripik pisang 100 gram. Satuan barang buah. Deskripsi ini bisa diisi, bisa tidak. Kita lanjut simpan saja. Oke. Kita pilih, lalu masukkan jumlah yang terjualnya. Di sini dituliskan sebanyak 500. Harga jualnya yaitu berapa tadi? Ini Rp10.000. Berarti total harganya Rp5.000.000 secara transfer melalui Bank BRI. Pelanggannya Toko Berkah telah kita daftarkan sebelumnya, tanggalnya 9 Juni. Oke, simpan. Kembali ke menu transaksi. Untuk 13 Juni dibayar listrik secara tunai senilai Rp320.000. Listrik ini berarti pembayarannya merupakan pengeluaran bagi usaha dan merupakan beban. Beban listrik, Bapak Ibu bisa pilih beban listrik. Lalu nilainya dimasukkan 320.000. Pembayaran tunai. Tanggalnya 13 Juni. Oke. Nah, di sini tadi ada pilihan pembayaran atau tagihan. Jika dalam kasus ini juga ini pembayaran, maka pilih pembayaran. Jika baru dalam bentuk tagihan, Bapak Ibu bisa klik tagihannya. Ya benar, 13 Juni. Simpan. Sudah. Untuk 18 Juninya dibayar gaji karyawan secara tunai dengan total senilai Rp2.450.000. Ini merupakan pengeluaran lagi. Beban, ya beban tenaga kerja nilainya Rp2.450.000. Pembayaran juga tanggalnya 18. Oke. Secara tunai simpan. Dan untuk tanggal 25-nya, KWT sebagai pemilik ini mengambil dari usaha keripik pisang senilai Rp250.000 secara tunai untuk keperluan KWT sebagai pemiliknya. Berarti ini merupakan penarikan modal dari pemilik usaha. Bapak Ibu bisa klik penarikan modal pada pengeluaran tadi. Jumlahnya Rp250.000 secara tunai. Kemudian tanggal 25 Juni. Oke, simpan. Penarikan modal telah berhasil dicatat. Kemudian yang terakhir tanggal 30 Juni dibayar utang usaha kepada Toko Jaya sebesar Rp1.820.000. Pembayaran hutang ini berarti termasuk dalam kewajiban di pengeluaran lagi. Pelunasan pembelian kredit. Jumlahnya Rp1.820.000. Nama pemasok. Nah, ini total utangnya telah tercatat di sini. Sebelumnya ada utang sebanyak Rp1.820.000. Berarti dengan membayar Rp1.820.000 ini berarti sudah lunas utang kita kepada Toko Jaya. Tanggalnya 30 Juni. Oke. Simpan.
klik ke menu transaksi. Jadi transaksi berjalan pada Juni, dengan ini telah selesai. Bapak Ibu jika ingin mengecek lagi bisa klik laporan, histori transaksi. Nah, di sini ada 10 histori transaksi per Juni, bisa dilihat di sini semua. Kembali. Kemudian di akhir bulan di sini ada penyesuaian, di mana kita mendata lagi berapa sih bahan material yang tersisa dalam gudang. Contohnya di sini dicatat bahwa per tanggal 30 Juninya, di akhir bulan Juni, ini bahan material pisang sebanyak 50 sisir dan minyak gorengnya sebanyak 3 buah. Untuk pencatatan stok opnam, ini Bapak Ibu bisa pilih di pengeluaran, kemudian cari stok opnam bahan material. Nah, di sini pilih nama barangnya. Di sini ada semua daftar barang material. Bapak Ibu bisa pilih yang pertama, yaitu pisangnya, sisir pisangnya. Di sini per tanggal 31 Juni tersisa 50 buah. Bapak Ibu bisa tuliskan 50, tanggalnya berarti 30 Juni. Oke, simpan. Kita berhasil disimpan, tambah transaksi. Yang kedua yaitu minyak goreng, sisanya 3 buah dari 10. 3 buah, tanggalnya 30 Juni, simpan. Data berhasil disimpan. Kembali ke menu transaksi. Nah, di sini berarti studi kasusnya telah kita masukkan semua, telah kita lakukan. Pencatatannya menggunakan aplikasi Siapik. Untuk memeriksa lagi apakah telah benar, Bapak Ibu bisa klik histori transaksi di laporannya, dan pastikan lagi jika ada kesalahan penulisan, kesalahan pemasukan tanggal, Bapak Ibu bisa cek di sini. Kemudian ini juga terdapat banyak pilihan laporan keuangan yang Bapak Ibu bisa pilih, bisa lihat, termasuk laporan laba rugi. Bapak Ibu bisa pilih misalkan per bulan Juni. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat laporan laba rugi dari usaha keripik pisang ini. Di sini ditampilkan bahwa usaha ini memiliki laba sebesar 900 ribuan, berarti masih menguntungkan. Nah, untuk kasus Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu nantinya bisa lihat juga di laporan laba rugi ini beban-beban mana saja yang sangat besar, misalkan jumlah bebannya berapa, penghasilannya berapa, dan Bapak Ibu juga bisa lihat di sini penarikan oleh pemilik, di mana kita tadi menarik pemiliknya, KWT-nya mengambil 250.000. Di sini akan tercatat 250.000. Kembali. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat melihat analisis bebannya. Contohnya di sini untuk tahun 2021 tampilkan. Nah, di sini ada pie chart untuk berapa persen sih beban-beban yang dikeluarkan oleh usaha ini. Di sini dikatakan bahwa paling besar yaitu tenaga kerja sebesar 53,92% dari total beban yang dimiliki oleh usaha. Nah, dari sini nantinya Bapak Ibu bisa mengambil keputusan apakah terlalu mahal atau terlalu murah beban-bebannya dan lain sebagainya. Demikian penjelasan terkait dengan penerapan aplikasi Siapik Mobile yang kelompok kami berikan. Semoga ini semua memberikan manfaat bagi Bapak Ibu, bagi usahanya masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.